Untuk satu orang biayanya 1 tahun itu 2 miliar rupiah. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ini anak perempuan aku udah saking kepanasannya, bajunya dibuka nih. Dasar. Nah, kam sayang. Katanya mau asam nggak sih? Enggak. Oke teman-teman, mau lagi mau ngomong sayang ya. Nah, jadi bingung gue ngomong. Aduh, susah mak kalau mau bikin konten begini ya Nek gitu. Nah teman-teman, aku mau tunjukin dulu tuh bunga aku. Ada yang penasaran sama bunga tanaman aku itu yang silver, Galatea silver. Itu tuh subur banget ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Saya dengan bangganya mempertontonkan itu si Galatea silver aku. Nah teman-teman, buat kalian yang baru mampir di channel aku, welcome, baru mengklik video ini, terima kasih. Perkenalkan saya Teti Susana Polsen, saya baru Batak, saya baru Manulang, aku tinggal di Denmark, seperti itu. Aku punya 3 anak, ya kan. Nah teman-teman, konten aku kali ini berisi tentang pentingnya tes Down syndrome dan sepenting apakah tes Down syndrome itu. Kenapa aku ngebahas ini? Karena aku dulu juga melakukan tes Down syndrome, ya kan. Kenapa sih lu harus tes Down syndrome? Nah, gini ceritanya. Pada saat aku hamil anak aku yang ketiga ini, si Luke ini, di situ waktu itu usia aku udah 38 tahun. Wanita umur 38 tahun hamil. Menurut ilmu kedokteran itu sudah tua. Kalau katanya kadaluarsa Nek gitu kan. Rajin amat sih mak bikin anak gitu kan. Nah jadi dokter di Singapura itu, aku waktu itu kontrolnya di rumah sakit Kiki Hospital ya. Jadi kalau kalian teman-teman yang tinggal di Singapura pasti tahu lah itu Kiki Hospital tuh dekat Little India kalau nggak salah ya. Kalau aku salah tolong diralat gitu. Nah dokter di situ menyarankan aku untuk ikut tes Down syndrome, walaupun pada waktu aku hamil ditanya riwayat keluarga, mama, adik, ada nggak keluarga yang sindrom, keluarga sistem juga ditanya gitu-gitu kan. Aku bilang nggak ada, tapi tetap harus melakukan itu. Sebenarnya sih pilihan ada di kita, tapi dokter selalu menyarankan untuk kebaikan gitu kan. Nah oke, akhirnya kita putuskan ikut tes Down syndrome. Kamu charger dulu handphonenya sayang. Udah full. Kamu nggak tahu kenapa dicabut kalau gitu? Itu chargernya lepas. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, oke, sorry ya teman-teman, ada iklan lewat. Nah, jadi akhirnya aku sama Stin memutuskan ikut melakukan tes itu. Waktu tes itu aku menurut aku ada dua cara kata dokternya kan. Satu yang diambil darahnya, tapi itu resikonya besar banget, dan cara yang kedua itu cuman kayak pakai layar komputer dilihat apanya seperti itu. Pokoknya canggih banget ya teman-teman. Dokter di Singapura, rumah sakit di Singapura itu kan hebat banget ya gitu. Jadi setelah melakukan tes itu, aku cuma nunggu di ruang tunggu itu cuma sekitar 2 jam. Setelah itu kita dapat tesnya, dapat hasilnya semua oke dan semua perfect. Kelihatan dikasih tahu tulang kromosomnya lengkap, jari-jarinya ada gini-gini. Walaupun karena ketentuan melakukan tes syndrome ini adalah di saat kehamilan itu di bawah 3 bulan, belum 3 bulan. Kenapa? Karena hamil yang di bawah 3 bulan itu baru 1 mili, baru setetes darah gitu ya kan. 1 mili itu kalian bisa kebayang seberapa sih. Tapi kalau udah di atas 3 bulan itu dia sudah mulai membentuk kayak kecebong gitu kalau nggak salah tuh ya, kalau aku nggak salah gitu. Nah jadi untuk di aborsi itu masih belum terlalu apa ya lah gitu. Kalau aku mau ngomongnya
masih apa ya, ya masih boleh lah katanya, walaupun aborsi itu tetap nggak boleh teman-teman. Nah jadi dua kemungkinan, kalau ternyata anak setelah hasil tes sindrom ini anaknya sehat, bisa dilanjutkan. Kalau tidak, ternyata anaknya nanti akan terlahir tidak sempurna, kembali lagi kepada orang tua mau dilanjutkan atau tidak, seperti itu semua kembali lagi kepada orang tuanya. Nah endingnya hasilnya semua sempurna, dan dokter bilang anak ini IQ-nya tinggi dan tulang kromosomnya lengkap, semuanya tangan, kaki, hidung, kuping, kepala, apa semuanya just perfect gitu kan. Jadi endingnya selesailah kita dengan PD-nya, aku melanjutkan membesarkan hamil aku gitu kan, kandungan aku. Nah gitu. Nah yang jadi permasalahan ya teman-teman, kalau di Indonesia itu tes Down syndrome itu kan masih mahal dan belum banyak orang yang sanggup melakukan itu. Pastinya karena bukan aku bilang di Indonesia nggak mampu, mungkin juga belum banyak disarankan sama dokter ya. Tapi aku kurang tahu juga sekarang. Tapi kalau kalian tahu, tolong tulis di kolom komen, karena aku kurang banyak up to date mengenai perkembangan di Indonesia mengenai kesehatannya gitu, khususnya untuk ibu hamil. Seharusnya kalau buat negara sebesar Indonesia itu udah harus disarankan, cuman memang mahal ya biayanya gitu, nggak semua orang bisa melakukan itu gitu kan. Nah kalau kayak di Denmark ini teman-teman, anak yang ibu-ibu yang wanita yang mau hamil di bawah, di atas umur 25 sekarang harus melakukan tes sindrom, karena pemerintah sudah mulai mendisiplinkan. Kalau dulu kan umur 30, kalau sekarang umur 25, karena terlalu banyaknya anak yang terlahir berkebutuhan khusus gitu. Karena di Denmark ini semua orang mempunyai hak hidup dan semua orang mempunyai hak yang sama. Di negara ini equal ya teman-teman. Jadi tapi kan untuk anak yang kebutuhan khusus ini kan biayanya nggak sedikit. Pemerintah mengeluarkan budget itu sangat besar teman-teman. Jadi pemerintah sangat ketat untuk buat wanita-wanita yang mau hamil di atas umur 25 itu harus tes sindrom. Emang sih di sini gratis ya teman-teman. Jadi senang-senang aja gitu kan. Jadi nah, yang jadi permasalahan pada saat mereka setelah melakukan tes sindrom, mereka tahu anaknya bakal lahir tidak sehat, tetap dilanjutkan. Nah, itu emang banyak pro kontra dari masyarakat. Banyak masyarakat yang marah, banyak masyarakat yang mendukung, pastilah ya kan. Karena masyarakat yang marah ini pasti bilang, kok lu tetap mau membesarkan anak yang udah yang ketahuan bakalan lahir tidak sempurna, lu mau melahirkan anak yang tidak sempurna, kan kasihan anak itu nanti. Ya pokoknya seperti itulah ya. Pro kontra itu aku nggak bisa jelaskan di sini semua, nanti jadi ini pula gitu. Jadi nggak usah diterangkan sedetil-detilnya gitu, kalian bisa mencerna sendiri ya kan. Nah di Denmark kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada fasilitasnya lengkap gitu kan, ada klubnya, ada gurunya khusus, dan itu nanti mereka kalau sampai tua itu akan tetap diurus sama pemerintah. Jadi karena aku punya teman yang kerja di satu institution seperti itu untuk merawat anak orang-orang yang berkebutuhan khusus itu yang sudah tua-tuanya. Jadi kalian bisa bayangkan sampai tuanya, sampai mereka umur 80 70 itu yang masih hidup itu tuh tetap dilindungi sama pemerintah, dijaga sama pemerintah. Jadi untuk satu orang biayanya 1 tahun itu 2 miliar rupiah gitu. Itu bukan uang sedikit. Itu untuk satu orang, berapa puluh orang gitu kan. Jadi pemerintah mulai jadi memperketat, karena apa ya, nggak sehat kalau seperti itu terus gitu kan. Bukannya aku bilang orang berkebutuhan khusus itu tidak berguna. Banyak orang yang berkebutuhan khusus mereka hidupnya sukses, mereka terkenal. Ada satu pembicara itu yang namanya siapa ya, dia tanpa tangan, tanpa kaki, dia cuman badan aja, tapi dia menjadi motivator yang top banget. Kayaknya dia asal Amerika ya. Itu nggak semua orang yang berkebutuhan khusus itu tidak
tidak mempunyai keahlian, banyak juga yang mempunyai keahlian gitu kan. Tapi ya itu dia tadi, gak ada satu manusia pun di dunia ini yang mau dilahirkan tidak sempurna. Semua pengen dilahirkan sempurna. Nah, tujuan pemerintah di Denmark melakukan tes sindrom buat ibu-ibu hamil itu untuk meredam itu ya teman-teman. Jadi apa ya, supaya tidak terlalu banyak lagi anak-anak yang terlahir tidak sehat seperti itu teman-teman. Nah, intinya aku ngebahas ini, mungkin kalau kalian ada teman kenalan atau tetangga atau keluarga atau apa yang hamil sudah umur di atas 30, itu sebaiknya hati-hati atau ya lebih baik waspada lah ya, karena kita nggak tahu ya kan. Kalau kita tahu anak itu bakal lahir tidak sempurna, ya kita paling nggak udah ready mentalnya ya kan. Tapi kalau nggak tahu, tiba-tiba anak itu lahir tidak sehat, tidak sempurna, kan sedih buat ibunya, sedih buat anaknya juga, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, inti dari konten aku ini, semua manusia di dunia ini mau terlahir sehat dan sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang mau dilahirkan tidak sempurna. Banyak juga orang yang tidak lahir dengan tidak sempurna, mereka menjadi orang sukses, menjadi banyak sesuatu yang besar mereka lakukan gitu, melebihi orang yang sempurna. Jadi kita nggak bisa underestimate juga sama orang yang punya kebutuhan khusus. Oke teman-teman, terima kasih for watching, thank you. So thank you in next video, bye bye.